Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa STI Surakarta kembali ke mata kuliah Sosial Media Marketing. Dan kali ini kita masuk ke pertemuan yang pertama. Nah, di pertemuan sebelumnya saya sudah sedikit mengenalkan tentang mata kuliah ini Sosial Media Marketing, mengenai kita akan belajar apa saja, kemudian nanti tugasnya apa saja, itu sudah saya sampaikan. Dan pada pertemuan yang pertama ini, pada video yang pertama ini, kita akan mulai masuk ke materinya. Oke, jadi di pertemuan yang pertama ini, materinya itu tentang pengenalan digital marketing. Jadi kalau social media marketing itu adalah salah satu lingkup dari digital marketing itu sendiri. Apa yang akan kita pelajari? Pertama, kita akan belajar tentang digital marketing landscape, kemudian traditional marketing dan digital marketing. Lalu ada digital marketing trifecta, dan terakhir ada push and pull dalam marketing. Oke, langsung saja kita masuk ke digital marketing landscape. Nah, dimulai dari disruptif oleh teknologi digital. Saya bacakan dulu ya. Melalui digital, tanggung jawab kita adalah menciptakan kondisi yang mampu membuat pelanggan merasa engage dengan bisnis kita. Hal ini dapat dilakukan melalui beberapa digital touchpoint seperti website, apps, sosial media, forum digital. Oke, jadi mulai munculnya ada digital atau teknologi digital ini, kita bertransformasi menjadi digital, itu tentunya ada disruptif teknologi. Ada sebuah kebaruan dalam bidang teknologi. Contohnya saja, kalau teman-teman tahu Uber itu terkenal di luar Indonesia. Uber itu mirip sama dengan Gojek ataupun Grab. Nah, itu kan contoh dari disruptif teknologi. Yang semulanya kalau kita mau rental atau mau pesan mobil taksi ataupun ojek, itu kita harus datang dulu ke ojek pengkolan atau pesan dulu melalui telepon, atau biasanya taksi itu mangkal di mall, di bandara, di stasiun. Dengan adanya teknologi, dengan disruptif teknologi ini, kita menjadi lebih mudah untuk mengakses, untuk mendapatkan mobil taksi tersebut ataupun ojek tersebut. Nah, ini adalah contoh dari disruptif teknologi. Itu yang akan membuat kita beralih dari yang semulanya konvensional menjadi digital. Akibat adanya disruptif teknologi tadi, itu menyebabkan beberapa perubahan dan juga sesuatu yang baru. Salah satunya adalah perilaku konsumen itu sendiri. Nah, kita ini kan sebagai seorang konsumen ya, dahulunya kita memiliki perilaku ya yang zaman dulu, kalau mau beli itu ya lihat iklan, kemudian datang ke toko, lalu beli barangnya. Nah, sekarang itu udah beralih, ada kebaharuan. Namanya the new consumer behavior. Ini disebabkan karena perkembangan internet yang cepat, kemudian teknologi mobile semakin berkembang. Mobile itu seperti HP ya, sesuatu yang gampang kita bawa kemana-mana. Kemudian komunikasi online meningkat di media sosial. Nah, keuntungan adanya interaksi online ini sebetulnya apa? Yang pertama, jelas diakses kapan saja. Dengan menggunakan mobile, teman-teman bisa mengakses berita baru, kemudian fenomena baru, kemudian bisa mengakses sesuatu yang sedang tren itu kapan saja. Mau di saat kita mau berangkat kerja, lagi di dalam perjalanan untuk bekerja atau kuliah, ataupun pada saat mau tidur. Jadi kapan saja kita bisa mengakses. Kemudian keuntungan berikutnya adalah engagement dapat terjadi di mana saja pada mobile device. Engagement ini adalah hubungan antara si produk atau brand itu sendiri dengan konsumennya. Lalu yang ketiga, interaksi online lebih cepat dibandingkan tradisional. Ya, karena kita bisa berhubungan kapan saja, di mana saja kan. Apalagi dengan menggunakan HP atau mobile device, itu interaksinya menjadi lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Misalnya, kalau kita ada keluhan terkait sebuah pelayanan, kita bisa langsung melapor menggunakan HP kita kan, misalnya menggunakan akun Twitter atau langsung menghubungi call center-nya, ada sosial medianya, itu lebih cepat dibandingkan media tradisional. Kalau dulu kita harus datang dulu ke kantornya, ataupun kita harus menghubungi nomor teleponnya, yang kadang-kadang kita juga nggak tahu nomor telepon call center-nya.
sekarang jadi lebih mudah, tinggal kita gunakan alat pencari Google ataupun Twitter ataupun Instagram, tinggal kita ketikkan saja produknya kalau kita mau melakukan sebuah pengaduan atau komplain. Lalu keuntungan berikutnya adalah digital lebih murah dan lebih efisien. Nah, kalau dibandingkan tradisional, ini lebih murah ya kalau digital. Kenapa? Contohnya aja kalau kita mau melakukan pemasaran secara digital. Menggunakan media sosial itu gratis kan, tinggal bikin akun, kemudian kita bikin konten dan campaign-nya. Beda kalau kita pemasaran menggunakan media konvensional yang dahulu, misalnya menggunakan brosur ataupun menggunakan baliho ya. Kita harus bayar dulu dengan ya biayanya tidak sedikit ya. Nah, itu contoh kalau sekarang teknologi digital itu akan membuat lebih murah daripada konvensional. Terakhir, keuntungannya adalah interaksi digital lebih mudah untuk terhubung ya, karena mobile device ya, tiap hari kita pegang smartphone, jadi kita lebih gampang itu terhubungnya dengan siapapun. Kemudian ada beberapa istilah kunci nih di dalam dunia digital. Kalau teman-teman tahu app atau aplikasi, tentu teman-teman udah pada tahu ya, kayak yang teman-teman download di Play Store ataupun di kalau di iOS itu, kalau di Apple App Store ataupun Play Store ya, itu adalah aplikasi-aplikasi. Nah, kalau dalam digital ataupun di dunia digital marketing itu pasti berhubungan banget kita pakai aplikasi. Lalu itu ada namanya ranking. Ranking ini urutan yang paling atas ya. Ada di Google, ada di hashtag Instagram, ada di YouTube trending topic, Twitter trending topic, itu ranking. Kemudian digital itu sendiri ya, semacam sebuah dunia yang baru ya, yang ada di dalam genggaman kita. Misalnya kalau kita membuka media sosial menggunakan HP, itu ya kita sudah masuk ke dalam dunia digital. Kemudian ada search engine. Search engine ini seperti Google. Jadi teman-teman memasukkan kata kunci, misalnya nasi goreng paling enak di kota Solo gitu. Nah, itu kita sedang menggunakan search engine. Kita sedang menggunakan mesin pencari. Dia mencarikan apa yang kita mau. Lalu ada digital transformation, perubahan produk, layanan, proses, dan strategi dengan memanfaatkan teknologi digital. Dan ada user experience, bagaimana kita merasakan sebuah pengalaman ketika kita menggunakan aplikasi ataupun website. Lalu berikutnya ada traditional marketing dan digital marketing. Nah, kalau dalam traditional marketing ini saya kira teman-teman sudah pada tahu ya beberapa contohnya traditional marketing. Ya, kalau secara pengertiannya sendiri, tentu traditional marketing itu adalah pemasaran yang menggunakan media tradisional atau pemasaran zaman dulu lah. Medianya misalnya kayak majalah, koran, poster, brosur, billboard, atau baliho itu ya. Terus ada televisi dan radio. Nah, itu contoh dari traditional marketing. Pasti teman-teman sudah sangat sering lah melihat contohnya. Lalu bagaimana kalau digital marketing? Nah, di digital marketing ini juga banyak macamnya pemasarannya. Yang pertama ada sosial media, kemudian ada search engine marketing, ada Google Display Network, search engine optimization, ada influencers, ada community, ada live streaming. Ada banyak lagi sebetulnya, nanti teman-teman akan menjumpainya ketika terus mengasah ilmunya di dalam bidang digital marketing. Tapi fokus kita untuk mata kuliah ini, kita akan menggunakan sosial media, alat pemasaran kita di dalam digital marketing. Nah, ini adalah perbedaan dari traditional marketing dan juga digital marketing. Kalau traditional marketing tentu biaya lebih tinggi ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian durasinya sangat terbatas, lalu tidak bisa menjangkau semua platform. Target audiensnya terlalu luas, misalnya nih kalau misalnya teman-teman memanfaatkan billboard ya yang terpasang di sebuah persimpangan di jalan raya, audiensnya pasti yang melihat ya semua orang yang lewat persimpangan itu. Padahal teman-teman pengennya bukan itu targetnya. Ya mau nggak mau tetap semua orang yang melihat itu menjadi audiensnya teman-teman, meskipun bukan targetnya teman-teman. Misalnya kalau teman-teman menjual sebuah produk warung makan baru, jualan steak misalnya. Teman-teman taruh di perempatan jalan raya, pasang billboard di situ. Nah, orang-orang yang melihat itu ya yang bukan targetnya teman-teman itu juga melihat gitu. Padahal teman-teman pengen ngelihat
sebetulnya targetnya teman-teman itu adalah anak muda. Tapi nggak bisa, karena yang lewat perempatan itu bukan hanya anak muda, tapi juga ada orang tua, juga ada anak-anak gitu. Nah, itu traditional marketing. Terus komunikasinya satu arah, jadi orang hanya melihat iklannya aja, tanpa bisa berkomunikasi lebih lanjut. Lalu sulit dimodifikasi ya, namanya contohnya aja kalau kita udah bikin sebuah campaign, bikin konten di billboardnya mau diisi atau mau didesain seperti apa, kalau sudah terpasang, kita sudah bayar, itu akan sulit untuk modifikasi, nanti akan nurunin lagi, cetak lagi billboardnya yang gede itu. Beda kalau misalnya digital marketing. Digital marketing itu biayanya lebih terjangkau, kemudian channelnya lebih beragam, lalu targetnya dapat disesuaikan kebutuhan. Nanti teman-teman akan belajar social media ads di sini. Kemudian komunikasinya dua arah. Kalau misalnya orang melihat postingan di dalam sosial media, sebuah campaign marketing ya, itu bisa langsung komen kan di bawah postingannya. Kalau enggak, langsung nge-DM gitu di akun media sosial officialnya. Jadi komunikasinya lebih dua arah. Lalu jangkauannya bisa disebar luas ya, nggak cuma di satu titik itu aja, karena semua orang hampir pegang mobile, semua orang hampir menggunakan media sosial, jadi sangat mungkin untuk kita menyebarluaskan pesan campaign kita. Lalu strategi lebih mudah dimodif dan fleksibel ya. Kalau misalnya kita sudah ke posting, itu bisa dibatalkan. Kita ulang lagi, kita edit lagi, kemudian kita posting lagi, itu masih bisa. Itu kelebihannya dari digital marketing dibandingkan traditional marketing. Nah, di dalam digital marketing ini itu ada trifectanya. Trifecta itu apa? Trifecta itu kan semacam 3 hal yang berhubungan. Ada paid media, ada owned media, ada earned media. Paid media itu sendiri adalah sesuatu yang kita bayar supaya marketing kita ini berjalan dengan lancar ya. Atau sebuah investasi yang kita bayarkan pada sebuah media agar suatu saat nanti paid media ini memberikan dampak kepada kita. Itu paid media. Lalu ada owned media atau sesuatu yang kita miliki, misalnya kayak akun Instagram, akun Facebook, akun YouTube, akun LinkedIn, akun Twitter. Nah, itu adalah contoh owned media. Media yang kita miliki. Itu bisa kita kustomisasi, bisa kita variasikan, bisa kita atur sesuka hati kita mau seperti apa tampilan di owned media kita. Lalu ada earned media, media yang kita terima. Jadi kan kita punya paid, kita punya owned, kita punya earned. Earned media ini adalah sesuatu yang kita dapatkan, feedback, ataupun nanti mention, ataupun nanti jumlah like, jumlah follower gitu. Itu earned media. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat kan di layar. Paid media itu contohnya seperti social media ads atau display ads, lalu paid influencer, ada search engine marketing. Kalau owned media itu ada website, social media akun, ada YouTube channel, ada blog site. Earned media itu seperti mentions, orang yang mention kita di sosial media, kemudian orang yang share postingan kita, orang yang repost postingan kita, orang yang review produk kita, itu adalah earned media, sesuatu yang kita dapatkan. Nah, ini tujuannya. Kalau paid media tujuannya adalah untuk memperluas jangkauan untuk brand dan memberikan pesan yang lebih jelas untuk audiens secara luas. Jadi kita kan kalau misalnya posting di sebuah akun Instagram ya, kan yang bisa melihat hanya follower kita atau syukur-syukur kita muncul di Explore. Tapi kalau menggunakan paid media atau kita menggunakan Instagram Ads-nya, itu kita bisa memperluas jangkauan kita. Kita bisa memilih siapa yang bisa melihat iklan kita. Tantangannya itu ada di algoritma sama di kreativitas konten. Kalau di algoritma, ya semua orang kan banyak juga yang pakai Instagram Ads. Tinggal bagaimana kita pinter-pinter untuk menargetkan konsumen kita atau follower. Kemudian kreativitas konten, bagaimana kita membuat sebuah konten yang bikin orang menarik. Jadi meskipun kita sudah tersebar luas iklannya, kalau kontennya tidak menarik atau tidak kreatif, ya orang nggak mau melihat lebih lanjut isi dari konten tersebut. Jadi perlu dipertimbangkan lagi kreativitasnya. Berikutnya adalah owned media. Tujuan dari owned media ini adalah untuk memberikan identitas brand yang lebih baik. Konten di dalamnya yang optimal sehingga ketika audiens membuka owned media dapat meningkatkan traffic dan engagement. Jadi dari ads tadi kan itu kita udah mengundang orang buat datang ke akun kita kan. Nah, owned media ini tujuannya adalah supaya orang itu betah lihat-lihat di dalam akun kita. Misalnya kayak sebuah rumah nih, kita udah ngundang orang buat datang ke rumah kita.
Tapi kalau rumah kita berantakan, itu orang pasti cuma sekali lihat terus pergi, nggak mau datang lagi kan. Tapi kalau rumah kita itu rapi, nyenengin, asik gitu, orang datang terus betah dalam situ, bahkan ngajak kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut kan. Nah itu contohnya kalau misalnya akun kita atau Owned Media itu terbranding dengan rapi dan menarik. Orang-orang akan betah, orang follow, kemudian ya udah tetap follow, terus nungguin postingan dari kita. Kadang-kadang seperti itu. Tapi kalau brand kita jelek, ya Owned Media kita jelek, orang datang follow, terus mereka nggak cocok, nggak suka, ya terus unfollow dia. Akhirnya dia pergi gitu. Tantangannya ya perlu ada algoritma lagi, kemudian kreativitas konten menjadi nilai utama, lalu branding juga bagaimana kita membuat produk kita itu atau brand kita menjadi sesuatu yang menarik bagi pelanggan atau konsumen. Dan Earth Media ini tujuannya memberikan branding yang baik secara organik. Nah, kan seperti tadi ya, Earth Media itu ada mention, share, repost, review. Itu adalah sesuatu yang kita terima dari hasil campaign kita. Tantangannya itu kalau misalnya ada komen negatif gitu ya. Kadang-kadang kan kalau kita membuat sebuah postingan konten atau campaign, nggak semua orang berkomentar positif ya. Ada aja beberapa yang komentar negatif. Nah itu juga termasuk tantangan dalam Earth Media. Tantangan lainnya itu konsistensi. Bagaimana caranya supaya kita itu bisa membuat konten yang bagus. Akhirnya orang itu mention kita itu secara konsisten, repostnya secara konsisten, reviewnya, share-nya juga secara konsisten. Oke, kita lanjutkan ke push dan pull marketing. Nah, kalau push marketing ya udah jelas ya, mendorong pelanggan agar membeli produk kita yang kita tawarkan. Itu strateginya itu, jadi kita membuat sebuah campaign, itu kita datengin orang, kita kasih tahu, oh ini loh produknya, ini loh mereknya, kemudian kita kasih tahu ada diskon dan segala macam, agar orang tertarik untuk datang ke brand kita. Kita dorong dia masuk ke dalam gitu. Nah, tapi kalau pull, yang namanya pull kan kita menarik ya. Kita nggak effort ke banyak orang buat ini loh diskon, ini loh ada promo gitu. Tapi lebih ke bagaimana kita membuat sebuah konten yang menarik, membuat sebuah konten yang bermanfaat bagi orang, membuat sebuah produk yang bermanfaat bagi orang. Hingga akhirnya kita cuma cukup membuat konten, kemudian bikin produk yang menarik gitu. Tanpa harus gembar-gembor ada promo, ada diskon, itu orang udah datang langsung dengan sendirinya. Orang datang itu bukan karena promonya, bukan karena diskonnya, tapi karena memang nilai yang kita tawarkan yang ada pada barang yang kita buat itu sesuai dengan maunya si audiens atau si konsumen. Akhirnya mereka datang dengan sendirinya. Itu pull marketing. Nah, untuk lebih jelasnya ini ada perbedaannya. Kalau dalam buying journey, push marketing itu brand driven, kalau pull marketing itu consumer driven. Bagaimana kita lebih memusatkan si konsumen. Jadi apa yang kita tawarkan itu berhubungan dengan si konsumen. Kalau targetnya push marketing itu masa yang lebih besar ya. Jadi siapa aja gitu kita dorong buat masuk ke brand kita, buat beli produk kita. Tapi kalau pull marketing itu spesifik ya. Jadi kita membuat sebuah konten kita misalnya berhubungan dengan pendidikannya pendidikan perguruan tinggi, ya orang yang nonton ya orang-orang spesifik yang sedang butuh konten-konten tersebut tentang pendidikan perguruan tinggi. Orang-orang yang nggak suka dengan perguruan tinggi atau lagi nggak butuh dengan pendidikan yang berhubungan dengan perguruan tinggi, ya mereka nggak akan follow kan, mereka nggak akan tertarik, mereka nggak akan masuk. Nah itu bedanya. Kalau channelnya push marketing itu media massa yang lebih luas, kalau pull marketing itu search engine, orang lebih banyak nyari. Boundariesnya, kalau push marketing itu berhubungan dengan budget, ya semakin banyak budgetnya, maka semakin banyak juga mungkin kita bisa mendapatkan audiens atau konsumen. Tapi kalau pull marketing itu algoritmanya, bagaimana caranya supaya kita itu hadir pas ke orang yang kita tuju. Channelnya kalau push marketing mulai dari billboard, brosur, sampai ke radio dan televisi. Tapi kalau pull marketing itu bisa SEO, bisa ngeblog, bisa podcast, bisa video review. Itu mengenai push marketing dan pull marketing. Oke, mungkin untuk materi kali ini cukup sampai sini. Kita sudah belajar tentang digital marketing secara luas ya. Landscape-nya seperti apa, kemudian customer journey yang terbaru ini seperti apa, lalu
ada pull and push marketing, ada digital marketing trifecta. Nah, ini adalah pembukaan untuk mengenal lebih jauh apa itu digital marketing sebelum kita menyelam ke social media marketing. Saya kira cukup untuk pertemuan yang pertama. Sampai jumpa ke pertemuan yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.